Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas hidayahnya lah, atas petunjuknya lah, juga atas karunia-Nya lah kita ditetapkan dalam iman dan Islam, istiqomah dalam ketaatan, mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang solih, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah balasan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin adalah jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia kita harus memahami bahwa dunia ini adalah fana. Dunia ini cepat rusak dan dunia ini tidaklah kekal. Yang kekal hanyalah akhirat. Oleh karena itu kita harus niatkan hati kita, niatkan hidup kita hanya untuk mencari kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Muhammad bin Akhil, dari Muhammad bin Ismail As-Sahib, dari Al-Hajjaj, dari Asy'bah, dari Amr bin Sulaim, dari Abdullah bin Aban, dari ayahnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fil qalbihi wa atatsuhud dunya wa hiya raghimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, barang siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah akan menghimpun baginya semuanya. Allah menjadikan kekayaan pada hatinya dan dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Sementara bagi orang-orang yang niatnya hanya untuk kepentingan dunia, Rasulullah sampaikan, wa man kanat niyatuhu fid dunya faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Rasulullah sampaikan bagi orang-orang yang hanya untuk mencari kesenangan dunia, untuk mencari kepuasan dunia, sampaikan barang siapa yang niatnya hanya untuk dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah menjadikan kefakiran di depan matanya dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah yang Allah tentukan untuknya. Para pemirsa channel YouTube Al-Qais dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita diajari untuk senantiasa mengingat akhirat dan menjadikan akhirat sebagai niat tujuan hidup kita, sehingga Allah akan menghimpun dunia itu untuk kita. Jangan sampai kemudian sebaliknya, hanya dunia yang kita idamkan, hanya dunia yang kita kejar, hanya dunia yang kita inginkan dan impikan, maka Allah akan cerai berikan urusan kita dan di akhirat kita menjadi orang-orang yang rugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah sikap yang digariskan dalam Islam yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yaitu senantiasa menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk tujuan akhirat, yaitu untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal abadi, karena dunia ini adalah fana dan hidup yang sebentar. Oleh karena itu kehidupan dunia harus kita jalani dengan ketaatan,
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Muhammad bin Akhil, dari Muhammad bin Ali, dari Abu Ghassan An-Nahdi, dari Al-Aswad bin Khais, bahwa Jundub berkata, dakhala Umaru radhiyallahu anhu ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Umar datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ala khasiri wa qad athara bi jambihi syarifi. Wa kafa Umaru radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar? Qala dzakartu Kisra wa Qaisara wa ma kana fihi minad dunya wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad asra bi jambika saritu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya wa nahnu qaumun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Ketika itu Umar bin Khattab menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Umar? Kemudian Umar pun berkata, saya teringat Kisrah dan Kaisar dengan segala kemewahan dunianya. Ia hidup bermegah-megah, berfoya-foya, sedangkan engkau yang utusan Allah subhanahu wa ta'ala, pinggangmu berbekas garis-garis tikar ini ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, mereka adalah orang-orang yang kesenangannya dipercepat di dunia, sedangkan kami adalah orang-orang yang kesenangannya ditangguhkan nanti di akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah memberikan contoh teladan kehidupan yang luar biasa. Maka kita harus senantiasa mengikuti milah dan contoh beliau. Rasulullah contohkan dalam kehidupannya tidak bermewah-mewahan. Bahkan selama hidupnya beliau tidak pernah tidur di atas ranjang yang empuk, di atas kasur pembaringan yang mewah. Bahkan beliau tidur di atas pelepah kurma yang kemudian terlihat garis-garis di tubuhnya. Maka bekas itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab menangis ketika melihat itu. Karena apa? Ketika Kisrah dan Kaisar pada masa itu mereka hidup bergelimang harta dengan pakaian yang mewah dan tidur di atas permadani yang luar biasa, tapi ternyata baginda Nabi yang utusan Allah subhanahu wa ta'ala memilih hidup sederhana, tidur di atas pelepah kurma yang membuat bekas garis-garis dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ini adalah contoh untuk kita bagaimana kita mewujudkan dan tidak mengharapkan dunia ini sebagai tujuan, tetapi menjadikan akhirat menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan jika akhirat menjadi tujuan kita, maka kita akan diberi kebahagiaan ketika kita menghadap Allah dan diberi kemuliaan berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.